Irwan Saputra Pajari dari KKLR Luraya. Kami meminta ditambahkan poin HIJ bahwa masing-masing kandidat membuat pernyataan siap menang siap kalah untuk menghindari adanya dualisme atau apapun nantinya. Mungkin demikian. Masing-masing dua kandidat ini membuat pernyataan siap menerima hasil muswil ini kalah atau menang. Setuju? Tolong panitia mempersiapkan surat tambahan ini, kenalkan tanda tangani berarti ya. Surat pernyataan yang bertangani bahwa ini sebagainya siap kalah menerima hasil dan seterusnya. Nah, kedua, tata cara pemilihan ketua. Poin A ini sudah berjalan. Poin B ada perubahan. Poin C, D, E ada perubahan tambahan atau nggak ada? Terima. Mana cakar bulan kalinya? Suara harus keras itu. KKSS bersatu lah. Setuju? Saya sudah menaikkan BP3 ini. Nah, poin 3 calon ketua. Poin 3 tolong dibaca baik-baik saudaraku. Lanjut. 4 lanjut. 5 6 poin AB lanjut. Maaf aku yang mengganti selesai dulu. Pasal 13 pembahasan materi muswil A. Kemudian nah, poin 2 ini saya ingin membacakan, siapa tahu nanti kita tidak memahami secara mendalam. Dalam sidang Komisi Muswil ke-9 KKS Kaltim tahun 2026, panitia pengarah SC akan bertindak sebagai narasumber sesuai dengan bidang bahasa setiap komisi. Setuju? Setuju. Ada tambahan? Ya. Nah, keputusan tentang status komisioner BPW ini harus saya bacakan. Setelah laporan pertanggungjawabannya diterima oleh peserta muswil, di awal tadi ada saudara kita Andi Sarudi rasanya menyampaikan kepada kita bahwa pernyataan di Mesir itu ya ditaruh di belakang sebelum pembahasan apa tadi itu? Pemilihan ketua. Sebelum pemilihan ketua. Betul aja, setuju? Ya, ada pendapatnya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, kalau kita sahkan dan kita sepakati pasal 14 pada ayat 1 ini, maka ini sama kita membenarkan tentang jadwal acara tanpa perubahan. Di awal kita sudah sepakat bahwa pernyataan dimisioner itu harus dilakukan setelah pemilihan ketua, bukan pada saat pada laporan pertanggungjawaban. Oleh karenanya, redaksi yang harusnya terdapat di dalam ayat 1 ini adalah bahwa keputusan tentang status demisioner BPW KKSS masa bakti tahun 2021-2026 dinyatakan oleh pimpinan sidang pleno muswil dan seterusnya setelah terpilihnya ketua pada periode berikutnya. Nah, itu baru bisa diubah. Terpilihnya ketua baru. Iya, itu kan betul. Itu. Oke, ada usulan dari saudara Profesor Andi Patufair bahwa setelah ketua terpilih, ini logikanya setelah ketua terpilih. Ada pendapat lain? Silakan. Setuju? Pak Jalil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya usulan bukan menyangka yang ada, tetapi demosioner itu setelah laporan disampaikan dari mana peninjau atau peserta Pak? Disebut dulu Pak. Peninjau dari Pintra KKP. Pengalaman saya bahwa setelah
laporan pertanggungjawaban oleh DPW, kemudian ada pandangan umum dari setiap BPD atau peserta, itu baru menyatakan demisioner. Nah, setelah demisioner baru adakan pemilihan. Kalau sudah ditetapkan ketua, tidak bisa, karena harus dipertanggungjawabkan dulu itu, baru mencari siapa ketua. Tapi kalau sudah ditetapkan ketua, berarti masih menjabat. Dualisme nantinya. Sedangkan BPW yang ada sekarang ini malah sudah lewat waktunya. Masa mau dipertahankan lagi? Itu dari KKP. Terima kasih. Izin pimpinan sidang, saya ingin menjawab langsung. Kalau saudara ingin melakukan demisioner pada saat setelah laporan pertanggungjawaban, di dalam jadwal acara kita telah sepakati setelah ini coba lihat di dalam sidang pleno 2, di situ pada poin 5 pernyataan demisioner seluruh pengurus BPKSS itu dilakukan. Tadi sudah di drop pada sidang pleno keempat bahwa penetapan demisioner itu dilakukan setelah pengesahan dan penetapan ketua terpilih di sini. Lalu yang kedua, argumentasinya adalah bagaimana mungkin seorang yang sudah didemisioner lalu kemudian ingin menggunakan hak suaranya, sebagaimana dalam pasal 44 ayat 1 poin C, bahwa yang memiliki hak suara itu adalah BPW 1 suara, BPD 1 suara, Pilar 1 suara, Badul 1 suara, sementara dia dalam posisi demisioner. Di mana legal standing? Ini pertanyaannya. Sehingga oleh karena itu saudara-saudara, untuk menggunakan hak pilihnya, maka dia tidak boleh dalam posisi demisioner. Maka dalam rangka memberikan legalitas itu, maka demisioner masih dilakukan pada saat terpilihnya ketua baru. Dan itu bukan persoalan dualisme, bukan. Karena begitu terpilih, maka pada saat itu pimpinan sidang menyatakan ketua periode ini dengan ini dinyatakan demisioner. Supaya apa? Agar tidak terjadi vakum of power, kekosongan kekuasaan pada saat persidangan itu. Jika terjadi apa-apa, demisioner dilakukan lebih awal, lalu siapa yang akan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan itu? Saya kira itu. Ya, terima kasih. Sebentar saudara semua. Saya tadi itu manggut-manggut. Terus saja dulu. Jadi tidak ada atau kosongan ini. sebentar pimpinan sidang. Sebentar. Karena ada pimpinan sidang Sebentar Pak, sebentar. yang sudah diambil alih. Pertama, saudaraku. Saya izin. Sebentar dulu. Saya izin berada dengan pimpinan sidang untuk bicara. Terima kasih. Pertama saudaraku, kalau ingin bicara jangan potong saya. Minta izin, pasti kasih kesempatan. Santai. Ini dunia ini barang. Nah, jadi saya tadi mendengarkan penjelasan dengan sangat amat itu. Logika saya bekerja. Ini masuk akal. Jadi itu disempatkan di belakang setelah pemilihan ketua selesai, dan itu masuk akal. Saya sudah mendengar wacana ini jauh sebelum Muslim. Teman Bita Anies Harudi sudah menyampaikan kepada saya. Dia bilang, kok dulu pakai sapo. Nama sapo mana kan yang gimana nih? Kok hati-hati nih, jangan sampai cacat hukum. Karena pengurus yang demisioner itu sebenarnya sudah kehilangan hak untuk memilih. Jadi logika ini masuk adanya dan tidak usah kita perdebatkan. Kita tempatkan setelah ketua periode berikutnya KKSS ini terpilih. Setuju? Kemudian pemilihan formatur, tolong dibaca. Jangan juga lanjut-lanjut saja. Depan kita tuh ada nah. Ya, ini kok melihat ke sini, melihat ke bawah saudaraku semua. Ada itu, ada teks. Setuju nggak ini? Formatur itu baca. Dia selaku Sekali lagi, saudaraku semua kalau ingin berbicara angkat tangan, minta izin akan dikasih. Lanjut. Ya. Pasal 15 ada tambahan. Ya, terima kasih. Berdiri Pak, berdiri. Pada poin 2, saya mau tambahkan aja di yang mewakili unsur organisasi pilar. Situ kan ada 2. Sementara kita ada 3 pilar besar. Toraja, Makassar, Bugis. Jadi kasih cukup 3. Kalaupun ada yang mau dikurangi, yang mana mau dikurangi, BPWK atau DPD. Kalau dia mau 7,
Tapi kalau kita mau tambah lagi 2 ganjil jadi 9. Jadi mohon kiranya yang unsur pilar itu biar adil, ada Bugisnya, ada Makassarnya, ada Torajanya. Itu aja mungkin. Makasih. Dari unsur mana tadi? Tambah pilar. 2 pilar. Pilar besar. 2 jadi 3, BPD tambah 1 juga. Tadi kita Berdiri sepakat. Pak, tolong berdiri Pak. Ya, bro. Tadi kita sepakat ketika pengurus yang lama sudah dimisioner, secara hukum dia sudah punya hak suara. Ternyata di sini masih jadi mudir. Ini kan sama dengan kembali semula. Wah. Makanya kalau saya BPW yang sudah dimisioner hilangkan hak suaranya. Cukup. Ini melanggar kelaziman Pak. Itu kitab hukum alam organisasi namanya. Nah, jangan dihilangkan itu Pak. Tambah 1 lihat dari yang lain aja. Tambah 1 pilar BPD 1. Ya, tambah 1 pilar, tambah 1 BPD di poin 2 pasal 15. Lanjut tim perumus. Lanjut. Penutup. Segala sesuatu yang belum diatur oleh peraturan tatip ini akan diatur selanjutnya oleh Muslim 9 KKSS Kalimantan Timur. Peraturan tatip ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya Muslim ditetapkan di Samarinda pada tanggal ini. Saudara Ayriadi, saya persilakan untuk membaca konsiderannya. Silakan. Kayaknya honor pembaca saya juga ada. Surat keputusan pimpinan sidang sementara nomor SK 03 Muslim 9 KKSS Kalimantan Timur 5/2006 tentang penetapan tata tertib musyawarah wilayah 9 kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan sidang sementara musyawarah 9 kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur tahun 2026 setelah menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Pertama, menetapkan tata tertib musyawarah wilayah 9 kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur tahun 2026. Kedua, tata tertib sebagaimana dimaksud pada poin keputusan pertama tercantum dalam lampiran ketetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan peninjauan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 31 Mei 2026. Ketua Dr. Rusman Yakub SE MSI ditanda tangan. Saya tadi disimpan di ada dokternya juga di saya sebut. Dr. Andi Adelebu SE MSI, Heriadi ST ditanda tangan, Andi Fatul Khair SOS MSI ditanda tangan, Ramdan Ilham ditanda tangan, Herman Bapatiti ditanda tangan, HS Muhammad HS ditanda tangan, Fahrudin ditanda tangan. Baik, saudara semua, kita pembacaan konsideran itu tentang pengesahan tata tertib Muslim kita hari ini. Apakah bisa diterima? Baik. Baik, terima kasih Pak Andi yang telah memimpin pembahasan tentang tata tertib musyawarah wilayah 9 KKSS Provinsi Kalimantan Timur. Agenda sidang pleno pertama ini adalah pemilihan dan pengesahan pimpinan sidang berdasarkan tata tertib Muslim yang sudah kita sepakati terkait dengan pimpinan sidang. Pasal berapa tadi? Pasal 10. Oke, pasal 10 unsurnya adalah satu orang yang mewakili unsur DPP karena DPP-nya tidak ada. Kemudian satu orang unsur DPW, steering committee, satu orang unsur DPD,
satu orang mewakili unsur organisasi pilar, dan satu orang mewakili unsur badan otonom. Dan kita mengharapkan ini unsur dari perempuan. Apakah setuju rekan-rekan? Setuju? Maka dengan demikian saya beri waktu 5 menit untuk menentukan dari unsur pilar 1 orang, kemudian 1 orang mewakili BPD, kemudian 1 orang unsur mewakili steering committee, nanti kita umum. Ya. Saya skor 5 menit untuk 7 menit ya, 10 menit. Oke, saya skor 10 menit untuk memberi waktu kepada teman-teman pilar, BPD dan badan otonom. Tadi saran kami dari pimpinan sidang supaya badan otonomnya dari unsur perempuan, supaya ada nanti yang begini. Ya, dengan demikian saya skor 10 menit untuk berembuk. Kami persilakan. Halo dari dari SC adalah sahabat Andi Fatul Haib. Dari pilar siapa Pak? Parusman. Siapa? Parusman. Enggak, sepakati. Silakan dari berembuk dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BPD-nya, dari pilar Bapak Dr. Usman Yakub, kemudian dari SC Bapak Andi Fatul SMSI, kemudian dari otonom BPW Dr. Adi Fadila, BPW-nya Dr. Agus Riansa Ridwan. BPW yang dia ada. BPW yang dia ada. Pak Andi ada, Dokter Andi ada. Makasih. Otonomnya Dr. Fadila, pilarnya Pak Usman Yakub. Itu pilar. Sekarang BPD. Siapa wakilnya BPD? Oh, oke. BPD-nya Kutim Pak Agus Riansa Ridwan itu tadi. Oke. Dari Sanata. Agus Riansa Ridwan, oke. Ya, Dinda naik. Siapa lagi satu? Kutim. Ya, makasih ya. Pemilihan pimpinan sidang aja sudah begini, apalagi pimpinan ketua. Waduh. Mohon izin pimpinan sidang, ini hasil diskusi pimpinan. Mohon maaf. Satu-satu Pak, kita Satu. Dari unsur perempuan. Bu, unsur perempuan siapa nih? Siapa teman-teman? Silakan. Saya pikir perlu ada tergoda anak muda. Maju. Tidak ada masalah, yang penting sepakati. Yang penting terwakili. Maju. Apa sih yang tidak bisa disepakati di Republik ini? Maaf saya sampaikan, ini kan kita mau tetapkan dulu nama-namanya. Setelah ini kita turun gitu loh. Bukan otomatis diganti begitu. Ini surat ketetapannya pun belum dibacakan. Unsur perempuan Dr. Fadila. Unsur TP-nya siapa? Agus Riansa
Satu lagi, ini ada 3 yang unsur pilar nih. Saya maju. Andi Syahrudin. Enggak, jangan sebentar dulu. Ditetapkan berapa? 5 atau 7? 7. Oke. Satu lagi pilar. Ada formasi. Hah? 3 pilar. Kata Bang Andi aja, kalau Dokter Basir di bawah itu kata dia di atas katanya sepi katanya. Jadi biar jadi Rusman Yaakob, kemudian Andi Syahrudin, satu lagi yang bilang. Nah ini kita ternyata belum berembuk nih. Pasir itu dari BPD Pak. Oh, tak kalah. Pak Basir, sudah lah. Ya, oke. Ayo Pak Basir. Oke, sepakat. Karena itu Kemudian ada yang baca nomor tadi. Anda bisa. Satu orang. BPD bergaul sama ini. Iya, sudah. Sama Kodim. Dan dari unsur BPW-nya dia Lebu. SC-nya di Badulai. Kalau di sini disebutkan itu unsur BPW itu dalam kurung steering komite, artinya salah satu unsur ini. Yang disebut Andi ada tadi. Tadi disebutkan di sini. Ini membayaskan. Kita sudah sepakat diberikan wewenang pilar untuk berdiskusi dan mengambil keputusan. Kita sudah berus ke SC di Patu Hair. Kenapa lagi dibiaskan? Pak, tadi kan kita beri kesempatan masing-masing pilar berembuk tuh. Yang penting Kutai Timur jangan diganti. Pimpinan sidang tadi sudah disampaikan bahwa yang mewakili SC itu adalah di Patur. Kenapa dirubah lagi? Sudah ada berubah Pak. Tadi, enggak, oke. Yang kita maksud tadi bahwa pilar itu kan berembuk menentukan siapa yang dikirimnya 3 orang. BPW itu dan SC itu punya kewenangan sendiri, siapa yang ditentukan, bukan pilar yang menentukannya. Jangan salah paham. Jadi saya mau meluruskan, kalau juga disepakati itu nggak masalah kalau saya tuliskan. Oke? Baik, pimpinan sidang interupsi. Saya ini dari pilar Pak. Keluarkan nama yang mewakili pilar. Saya kecewa. Saya mewakili pilar. Saya belum duduk di sini. Sudah Iya. maju namanya. Pak, tadi kan maksudnya itu dari unsur pilar itu 3 orang. Berembuk lain pilar-pilar. Yang saya sampaikan Mas, pimpinan saya sidang. lagi. Saya belum sempat duduk di sini untuk membicarakan itu. Artinya rembukannya belum matang tuh. Betul. Iya, silakan menentuk tadi siapa namanya dikirim. itu Tadi sudah disebutkan 3 nama Pak. Pilar itu yang ditunjuk siapa 3 orang itu? Rusman Yaakob, Ya, Andi Syahrudin dari Parepare, kemudian Dokter Basir. Itu dari pilar. Pilar tidak lagi menentukan dari BPW-nya. BPW dan steering komite ditentukan oleh BPW steering komite Pak. maaf pimpinan sidang. Iya. Bapak memberikan waktu saya 5 menit. Tidak sampai 1 menit sudah keluar nama 3 orang itu. Saya kecewa. Saya di sini disuruh ketemu pilar. Pak, benar saya mau Jadi luruskan begini, aja. Iya. lanjutkan aja. Iya. Kalau memang sudah 3 itu jangan lagi permasalahkan. Tidak ada persoalan Pak. Tapi contohnya Pak Basir sudah Sudah masuk ini saya tulis ini Pak. Oke. Kawan saya ini kecewa tapi lanjut aja. Ya. Tambahan dari saya. Kau tolong kalau perwakilan dari SC yang menginginkan. Tolong perwakilan dari DPD jangan dari pilar yang menginginkan. DPD yang saya inginkan. Yang sebutkan oh ini loh dari DPD. Dari SC. Orang SC ini loh. SC. Tadi itu tidak begitu. Tadi dari DPW yang diusulkan itu Andi ada Lebu. Ini perutusan dari DPW. Ya, khusus DPW Andi ada Lebu. Oke?
kan sudah disorakan tadi tuh masing-masing unsurnya. Nah, kan disebutkan tadi bahwa dari unsur BPW disebutkan tadi saudara Halim itu Interupsi pimpinan sidang. Interupsi pimpinan sidang. Ini waktu sudah berjalan. Dipertegas saja, udah cepat. dari unsur perempuan Dr. Fadila, dari unsur BPW Andi Adelepo, dari unsur DPD Agus Riansyah Putih, dari unsur Pilar 3 orang, Dr. Usman Yaakob, Andi Syahrudin, dan Dr. Basir. Badan otonom kita tidak sebutkan karena sudah diambil oleh perempuan tadi. Artinya ini ganjilnya, apa genapnya? Butuh satu orang lagi dari badan otonom. Mungkin ini kami, satu orang. Jika badan otonom salah satunya ini dari sini, karena perempuan sudah terakomodir. Karena izin dari kami, Andi Irwansyah Jayadi dari kami. Ya, perwakilan dari kami satu orang. Ya, siapa namanya? Andi Irwansyah Jayadi. Siapa? Andi Irwansyah Jayadi. Andi Irwansyah Jayadi. Andi. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah hebatnya KKSS Pembangunan. Memilih pimpinan sidang saja hangatnya luar biasa. Baik, saya akan bacakan hasil rembukan setelah kita tadi saya skor 10 menit ya. Saya cabut skor 10 menit tadi untuk kita lanjutkan persidangan. Baik, saya akan bacakan unsur yang menjadi pimpinan sidang Muslim ke-9 2026 KKSS Provinsi Kalimantan Timur. 1. Unsur BPP digantikan oleh unsur perempuan, yaitu Ibu Dr. Fadila dari IWSS Kalimantan Timur. Yang kedua, unsur BPP. Saya sedikit dulu. Mungkin alangkah baiknya supaya ini berjalan dengan demokrasi. Semua perangkat-perangkat sidang ini perlu kita minta kesepakatan. Semuanya dari semua unsur yang ada dan yang terlibat di dalam proses persidangan ini. Baik itu dari perwakilan dari DPW, kemudian dari Pilar, kemudian dari DPD, kemudian dari unsur perempuan itu sendiri. Kalau langsung ditunjuk bahwa pimpinan sidang itu dari DPW langsung, ini tidak bisa juga begitu pimpinan sidang. Tidak demokratis itu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima. Jadi unsur BPW steering komite itu adalah Andi Adelepo, kemudian unsur BPD itu terdiri dari Agus Riansyah dari Kutai Timur, kemudian unsur Pilar itu adalah Rusman Yaakob, kemudian Andi Sahrudin, kemudian Dr. Basir, kemudian mewakili unsur badan otonom itu adalah Andi Irwansyah. Apakah sepakat? Dengan demikian saya serahkan kepada Adinda Heriadi untuk membacakan rancangan keputusannya. Surat keputusan pimpinan sidang sementara nomor SK04 Usul 9 KKSS Kalimantan Timur bulan 5 2026 tentang penetapan pimpinan sidang. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan sidang sementara musyawarah wilayah 9 Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur tahun 2026 setelah menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Pertama, menetapkan pimpinan sidang musyawarah wilayah 9 Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur tahun 2026. Kedua, pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada keputusan pertama berjumlah 7 orang, terdiri dari unsur perempuan Dr. Fadila, unsur BPW Andi Adelepo, unsur BPD Agus Riansyah Ridwan, unsur Pilar Rusman Yaakob, Andi Syahrudin, Dr. Basir, unsur badan otonom Andi Irwansyah. Ketiga, pimpinan sidang bertugas memimpin, mengatur dan bertanggung jawab seluruh jalannya persidangan musyawarah wilayah 9 Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur tahun 2026
sesuai dengan jadwal acara dan tata tertib yang berlaku. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan akan dilakukan peninjauan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 31 Mei 2026. Ketua Dr. Osman Yakub ditanda tangan, Andi Adelepu ditanda tangan, Heriadi ditanda tangan, Hera Bupati ditanda tangan, Andi Fatul Hair ditanda tangan, Randa ditanda tangan, Bapak Rudi ditanda tangan, Haji Muhammad ditanda tangan. Baik, terima kasih. Apakah rancangan ketetapan Muswil ke-9 2026 khususnya tentang penetapan pimpinan sidang Muswil kita sepakat kita tetapkan sebagai ketetapan Muswil? Terima kasih. Untuk itu saya mohon kepada seluruh unsur yang terpilih menjadi pimpinan sidang untuk maju ke depan. Silakan. Sekarang kita akan menyelenggarakan penyerahan palu sidang kepada pimpinan sidang definitif. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keputusan bersama antara pimpinan sidang sementara Badan Otonom Pilar dan Badan Khusus Daerah dalam pleno pertama tadi telah menghasilkan sebuah keputusan hebat yang melahirkan pimpinan sidang sementara, dan pada kesempatan ini saya mewakili pimpinan sidang sementara menyerahkan palu sidang ini kepada pimpinan sidang definitif untuk terus melanjutkan persidangan berikutnya dan dengan iringan doa menghasilkan keputusan-keputusan yang dilandasi dengan rasa kebersamaan yang tinggi di dalam rangka melahirkan keputusan Muswil yang bermarwah dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama amanah kepada kami semua bertuju di depan bapak-bapak ini sekalian, dan atas nama keadilan dan atas nama permusyawaratan, saya pimpinan sidang ini saya nyatakan diterima dan doakan kami dalam memimpin sidang ini sampai berakhir diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk kejayaan KKSS di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, saya memulai persidangan ini, melanjutkan. Sekarang agenda kita adalah masuk sidang pleno kedua. Sidang pleno kedua adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan masa bakti 2002 berapa Pak? 2021-2026 ya, dan nanti pleno kedua ini ada penyampaian pemandangan umum atau dan tanggapan dari peserta Muswil ke-11 Muswil ke-9 2026 ini kepada atas laporan pertanggungjawaban itu. Sekarang Diterusin pimpinan sidang. silakan. Mungkin remeh ini ya masukannya, tapi biasa dilakukan. Kita masih ada 3 pleno, pleno 2, pleno 3, pleno 4.
ruhnya musyawarah itu, mau musyawarah besar, musyawarah wilayah dan seterusnya, itu ada di pemilihan ketua baru atau pengurus baru. Saya usulkan agar pleno 2 dan pleno 3 itu dilangkahi saja, kita langsung ke pleno 4 saja. Mengenai pleno nanti, biar nanti pengurus baru yang lakukan. Kalau pertanggungjawaban biar tidak dibaca, kita sudah tahu kok semua. Jadi lebih baik sekarang kita melangkah saja pleno keempat, pemilihan ketua umum dan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permusyawaratan kita. Jadi mulai dari sidang pleno pertama sampai dengan pleno terakhir. Ya. Ya, jadi saya kira usulan itu bagus, tapi mau Instruksi. Ya, jadi kita tadi sudah ketok ya Palu jadwal acara seperti ini seperti oke. Makanya kalau ini diterima, ini menganulir keputusan sebelumnya. Makanya itu kita lanjut saja ya sesuai dengan tahapan. Ya, oke. Dengan demikian, sedikit dulu. Karena ini, mohon maaf, karena ini sudah pukul 17.30 dan saya menawarkan kepada kita semua, apakah kita skor sampai selesai sholat maghrib, nanti sidang pleno kedua baru kita mulai setelah sholat maghrib. Setuju? Setuju? Ada yang tidak setuju silakan Pak. Kita efisienkan waktu Pak. Ya kita jalankan, masih ada kurang lebih 1 jam, nanti baru kita skor lagi. Kalau kita skor sekarang, tambah lama budaya kita ini budaya sering ya terlambat. Oke, lanjut. Atau begini, kalau memang maunya seperti itu, kita buka sekarang, kemudian kita persilahkan Ketua BPW KKSS menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, nanti tanggapannya dari peserta setelah sholat maghrib. Saya tidak setuju Pak, Bapak yang setuju. Setuju dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno kedua dengan agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus Wilayah KKSS periode 2021-2006 saya nyatakan dibuka. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Badan Pengurus Wilayah periode 2021-2026 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beri waktu Pak Ketua paling lama 10 menit. Laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus Wilayah KKSS Kalimantan Timur masa bakti 2021-2026. Pendahuluan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan adalah organisasi kehidupan yang bergerak secara sosial, kebudayaan, organisasi yang menghimpun warga yang memiliki hubungan emosional dengan Sulawesi Selatan di Kalimantan Timur. Organisasi KKSS tergolong sangat besar dan memegang peran penting dalam aspek sosial dan pengembangan budaya. Secara statistik, demografi warga Kalimantan Timur adalah hubungan emosional dengan Sulawesi Selatan sangat signifikan karena memiliki peringkat 2 setelah suku Jawa, sehingga warga KKSS memiliki posisi yang sangat strategis dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek partisipasi warga dalam pembangunan dan pemeliharaan kondusif keamanan di daerah ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa KKSS termasuk KKSS Kalimantan Timur memiliki falsafah di mana tanah dipijak, di langit dijunjung. Artinya warga KKSS harus mampu menyelesaikan diri dimanapun berada untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
berdasarkan ADRT organisasi KKSS bahwa setiap 5 tahun pada periode kepengurusan harus mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan pada musyawarah wilayah yang dilaksanakan di akhir periode. Pertanggungjawaban pengurusan wilayah KKSS Kalimantan Timur periode 2021-2006 kami susun sebagai berikut. A. Pendahuluan. B. Kegiatan yang telah dilaksanakan. C. Rekomendasi dan kegiatan yang belum terlaksana. D. Penutupan. Kegiatan pertama, pelantikan pengurus. Setelah musyawarah wilayah ke-8 tanggal 5 sampai tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret 2001 yang dilaksanakan di Hotel Mercure, dilanjutkan dengan cara pelantikan pada tanggal 27 Juli 2001 dengan menghadirkan tokoh KKSS Pusat seperti Pak Aksa Mahmud, Ketua Pengurus Pusat KKSS, Gubernur dan Bupati, Wali Kota se-Kalimantan Timur. Acara itu berlangsung meriah dilaksanakan di Hotel Mercure, Kota Samarinda. Anggaran yang digunakan pada acara langsung ditanggungjawabkan oleh panitia pelaksana. 2. Pembuatan sekretariat wilayah KKSS Kaltim sebagai pusat aktivitas pengurus dalam mengurusi organisasi dan warga, maka dibuatlah sekretariat sementara KKSS Kaltim di Jalan Selat Salman, Samarinda, sambil mengurus rencana pembangunan sekretariat permanen yang tempatnya tidak jauh dari sekretariat sementara. Rencana pembangunan sekretariat permanen KKSS Kaltim tersebut mengalami kendala karena lokasi yang kami beli adalah tumpang tinggi. Jadi saya sampaikan sedikit bahwa saya secara pribadi waktu itu sudah membayar tanah yang di Selat Salman sebesar 1,2 miliar secara pribadi, tapi bermasalah melalui Pak James Tuo dan sampai sekarang belum selesai. 3. Rapat kerja wilayah dalam rangka menetapkan program kerja wilayah Kalimantan Timur periode 2001-2026, maka pengurus yang baru dilantik mengadakan rapat kerja wilayah atau Rakorwil KKSS Kalimantan Timur yang dirangka acara halal bihalal KKSS Kaltim yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2002 di Bumi di Hotel Insinyur. 4. Pengadaan mobil ambulan, salah satu program yang mendesak yang dilaksanakan pada tahun itu adalah membuktikan adanya kepedulian kita pada dunia kesehatan, baik warga KKSS maupun warga Kalimantan Timur secara keseluruhan. Ambulans ini saya beli secara pribadi dan saya sumbangkan kepada KKSS Kaltim. 5. Kegiatan safari Ramadan. Selama 5 tahun setiap bulan Ramadan, BPW KKSS Kalimantan Timur bersama BPD KKSS Kota Samarinda mengadakan safari Ramadan dengan melaksanakan buka puasa dan sholat tarawih bersama di rumah tokoh-tokoh KKSS yang telah terdaftar bersedia ditempati rumahnya. Acara buka puasa dan sholat tarawih bersama, dan setelah itu di Idul Fitri BPD KKSS bersama BPD KKSS Kota Samarinda dan 3 kali mengadakan halal bihalal yang tanggal 21 Mei 21, kemudian tahun 2003 dan tahun 2024. 6. Penyelesaian masalah BPD tukar. Salah satu BPD mengalami masalah internal adalah BPD KKSS Kutai Kartanegara, ditandai dengan lahirnya mosi tidak percaya kepada pengurus KKSS Tukar pada saat itu, hingga oleh pengurus wilayah melakukan pendalaman masalah lalu membentuk karakter yang dipimpin oleh Dr. Andi Adalepu untuk mempersiapkan musda dipercepat, dan alhamdulillah peserta musda berhasil menyusun kepengurusan baru dengan ketua Dr. Haji Bambang Surip. Pengurusan ini mendapat tantangan dari pengurus lama, tapi akhirnya difasilitasi oleh BPW dan juga terjadi kepengurusan yang damai. 7.
7. Bantuan bencana dalam terkadang mendatangkan penderitaan terhadap warga yang ditimpa beberapa kali terjadi bencana alam. KKSS ikut berpartisipasi memberikan bantuan antara lain bencana di Sumatera, bencana banjir di Sulawesi Selatan. Kita menghimpun sumbangan warga untuk disumbangkan ke tempat yang terdampak bencana. Begitupun bencana kebakaran yang terjadi di Samarinda, KKSS wilayah terlibat dalam memberikan bantuan. 8. Menyiapkan lahan pemakaman. Beberapa tokoh KKSS Kaltim yang meninggal di dunia disiapkan di lahan pemakaman kuburan muslim yang tertata dengan rapi dan teratur di Jalan Abdul Wahab Saran. 9. Memulangkan orang terlantar. Di sini tertulis 16, saya kira ini banyak sekali, dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Bapak Haji Sarapin Bedu beserta ibu dan anak-anak almarhum, karena beliaulah yang salah satunya yang berkontribusi besar dalam hal ini. Bila ada warga yang mau pulang ke Sulawesi, dan beliau yang selalu menyiapkan tempat transportasinya untuk sampai ke Sulawesi. Sekali lagi terima kasih. 10. Menyelesaikan konflik. Pada tahun 2003 di Tanah Merah terjadi konflik antara suku Dayak dan suku Bugis yang dipicu oleh perampokan perusahaan dan pengurusan wilayah bersama pengurus daerah KKSS Samarinda. Kami memfasilitasi dan menyelesaikan masalah ini. 11. Membantu warga yang sakit di rumah sakit. Membantu beberapa warga KKSS yang menyelesaikan tunggakan perawatan di rumah sakit Abdul Wahab Sarani, Rumah Sakit Daerah Injal Muis Samarinda. 12. Menjamu tokoh KKSS. Beberapa kali kita mengadakan jamuan makan bersama dengan tokoh nasional yang merupakan keluarga besar KKSS, antara lain kedatangan rombongan Gubernur Sulawesi Selatan, kedatangan rombongan Bupati Wali Kota dan Sulawesi Selatan di Kalimantan Timur, kedatangan Menteri Pertanian, Menteri Agama, kedatangan Profesor Dr. Hafsah, kedatangan Rektor Unhad UNM Makassar, kedatangan Dr. Hadi Aksa Mahmud dan lain. 13. Menghadiri acara festival budaya, berpartisipasi pada acara festival budaya di Ibu Kota Negara Nusantara yang dilaksanakan oleh otorita IKN, serta berpartisipasi dan menghadiri acara festival budaya internasional Sempaja yang dihadiri beberapa negara antara lain Rusia, Jepang, dan Korea, memberikan bantuan akomodasi festival budaya internasional dari Sulawesi Selatan. 14. Mengadakan family gathering. Selama periode kepengurusan kami berhasil mengadakan 3 kali family gathering. Tanggal 7 November 2001 di Kuala Batakan, tanggal 5 Juli 2002 di Pantai Muara Badak, tanggal 20-21 Desember di Makassar, Borneo, Batakan, Balikpapan. 15. Acara PSBN di Makassar. Setiap tahun PPP bekerjasama dengan Pemda Sulawesi Selatan mengadakan acara PSBN, dan setiap tahun PPP Kaltim selalu ikut berpartisipasi. 16. Berpartisipasi pada kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa mengadakan kegiatan yang melibatkan paguyuban seperti KKSS. BPW senantiasa berpartisipasi baik melalui undangan Badan Keskampol maupun Dinas Pariwisata. 17. Mengikuti Rakernas di Jakarta dan kegiatan yang lain dilaksanakan oleh BPP KKSS. 18. Mengaktifkan kembali BAN KKSS antara lain LBH KKSS dan Golok KKSS Kaltim. 19.
memberikan bantuan hukum kepada warga yang masalah terkait dengan masalah hukum. 2. Jalan sehat dalam program HUT KKSS 46, BPW KKSS Kaltim mengadakan jalan sehat dan senam massal tanggal 12 November 2002 di Gor Sigri Samandan. Disediakan berbagai hadiah berupa sepeda motor, sepeda gunung, dan lain dihadiri oleh Bapak Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2024. Warga KKSS Samarinda dan Kaltim Jalan Sehat yang merupakan program rutin pengurus BPW KKSS Kaltim bersama PWI USS Kaltim, BPD KKSS Kota Samarinda, PT USS Kota Samarinda mengadakan jalan sehat bersama, tempatnya bergantian Perumahan Raya dan Gor Sigri Simpaja dan Gor Sigri. 21. Turnamen olahraga domino dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia, BPW KKSS Kaltim mengadakan turnamen olahraga domino bekerjasama dengan Dandan Aji Suryana Kusuma pada tanggal 2 September 2023 di Samarinda. 22. Membantu warga KKSS anaknya yang lulus masuk sekolah baik di SD, SLTB, SLTA dan perguruan tinggi. Jadi yang 22 ini yang sampaikan dalam sambutan saya tadi, bahwa begitu banyaknya warga kita yang kita bantu melalui dulu, kalau SD SMP melalui Pak Ridwan Kasa, dan kalau melalui perguruan tinggi ketika Pak Prof. Pasjaya jadi Rektor Universitas Mayawarman. Laporan keuangan mengenai keuangan yang digunakan selama kepengurusan BPW KKSS Kaltim periode 2021 sampai 2026 disampaikan sebagai berikut. 1. Dana yang digunakan semuanya adalah partisipasi tokoh, warga dan pengurus KKSS Kaltim. 2. Setiap momen kegiatan dibentuk panitia pelaksana, selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh panitia di setiap momen kegiatan sehingga dananya nihil. KKSS Kaltim tidak pernah mengelola dana APBD atau bantuan pemerintah hingga tidak ada dana abadi yang dikelola oleh pengurus untuk dipertanggungjawabkan secara organisasi. 4. Beberapa laporan keuangan dari berbagai momen atau kepanitiaan dapat kami lampirkan pada laporan ini. Demikian laporan kegiatan BPKSS ini kami buat dan kami bertanggungjawabkan. Semoga KKSS Kalimantan Timur periode berikutnya dapat membawa KKSS Kaltim menjadi organisasi yang benar-benar bisa menjaga kekompakan KKSS di masa datang. Atas nama pengurus wilayah KKSS Kalimantan Timur periode 2021-2026 menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang berkontribusi terhadap kegiatan KKSS, dan kami mohon maaf sedalam-dalamnya atas nama keterbatasan dan kekurangan pengurus selama periode ini hingga sangat banyak yang menjadi program belum terlaksana. Sekali lagi saya mohon maaf dan kami mohon redanya kita semua. Semoga apa yang kami lakukan di KKSS dapat mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan laporan pertanggungjawaban Ketua Wilayah Badan Pengurus Wilayah KKSS Provinsi Kalimantan Timur periode 2001-2006.
sekarang sudah pukul 18 kurang 20 menit. Ya. Saya menawarkan kepada kita semua, apakah kita skor untuk istirahat sholat maghrib, isya dan makan malam, atau ada opsi lain? Ya Pak. Oke, silakan Pak. Pimpinan sidang, kita sepakat bahwa setelah pembacaan laporan pertanggungjawab kita sepakat untuk diskor. Ada saran sebelum kita skor, sebaiknya kita sepakati bahwa nanti dalam pandangan umum tidak semua peserta. Jadi kita bagi saja, ada perwakilan dari badan, perwakilan dari pilar, dan perwakilan dari Banom. Jadi kita sepakati sekarang, jadi nanti sisa masuk kita sudah running gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah mensepakati mekanisme penyampaian tanggapan dari peserta. Opsi yang kami tawarkan dari pimpinan sidang 1 adalah sebanyak 35 peserta semuanya menyampaikan. 1. Opsi kedua adalah 1 yang mewakili unsur pilar itu hanya 2, yang mewakili unsur BPD itu hanya 2, kemudian 1 dari badan otonom, jumlahnya 5. Oke, sebentar Pak, saya belum selesai, saya belum persilahkan Bapak. Ya. Itu opsi yang kedua. Oke. Kemudian opsi ketiga, ya, kalau nanti untuk BPD kita ambil per wilayah, 1 wilayah utara, 1 wilayah tengah, 1 wilayah selatan. Jumlahnya cuma 3. Oke, kalau BPD ya jangan bergele-gele dulu Pak, makanya opsi, ini kan opsi. Oke, kemudian yang pilar kita juga bagi, yaitu 4 saja. Dari seluruh pilar itu ada yang mewakili unsur Makassar, ada yang mewakili unsur Bugis, ada yang mewakili unsur Toraja, dan 1 unsur Mandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Surif, Ketua BPD KKSS Kutai Tenggara. Saya ingin menyampaikan tentang opsi-opsi tersebut, bahwa masing-masing BPD, masing-masing pilar itu mempunyai masalah tersendiri, dan khusus untuk KKSS ada masalah yang sangat berat yang saya nilai secara pribadi maupun teman-teman itu tidak bisa diakomodir oleh BPW KKSS Kalimantan Timur. Jadi saya kira adalah wajar kalau kita diberikan kesempatan, jangan sampai masalah ini berlanjut ke kepengurusan yang akan datang. Hanya itu. Oke, terima kasih. Atau yang terakhir, cukup saya tawarkan kepada seluruh peserta dari pihak apakah setuju dengan laporan pertanggungjawaban ini, oke, diterima atau tidak, serahkan ke pimpinan sidang dan dia mengatur pembagiannya. Oke, semangat. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan sekaligus kita skor sidang sampai pukul 8 atau pukul 20 malam hari ini.